pekan ini saya membaca buku Keluarga Kita Mencintai Dengan Lebih Baik yang ditulis oleh Najila Shihab. Seperti apa ulasannya? Saksikan terus ya. Hai semuanya, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya Ami dalam segmen Ami mengulas buku, tempat kamu menemukan ulasan buku dan mungkin bisa menjadi referensi buat bacaan kamu. Nah, di pekan ini saya membaca buku yang ditulis oleh Najila Shihab yang diterbitkan oleh penerbit Buah Hati dan berjudul lengkapnya Keluarga Kita Mencintai Dengan Lebih Baik. Ini tentang parenting atau pengasuhan yang ditulis tidak hanya berdasarkan pengalaman dari sang penulis, tapi juga pengalaman dari banyak orang yang ditemui oleh penulis, dan yang paling pentingnya dari berbagai riset. Nah, ulasan lengkapnya seperti ini. Saya mulai ya. Dimulai dari daftar isinya. Daftar isi dituliskan sini beberapa bagian. Ada bagian yang cukup besar dan ada sub-sub dari bagian tersebut. Misalnya di bagian pengantar, setelah pengantar ada 5 prinsip pengasuhan mencintai dengan lebih baik. Lalu kemudian di bawahnya ada bab tentang hubungan reflektif, dan kemudian di bagian hubungan reflektif itu ada bagian-bagian misalnya salah kaprah seputar hubungan, lalu kemudian hal yang tidak dapat kita kontrol, hingga interaksi penting dalam keluarga. Lalu pembahasan bab lainnya, disiplin positif, turunannya ada misalnya prinsip perkembangan anak, hingga memasuki tahap-tahap perkembangan anak mulai dari 0 sampai 1 tahun hingga kalau di buku ini sampai 12 tahun. Nah, menariknya buku ini seperti yang saya bahasakan tadi tidak hanya dari pengalaman sang penulis, tapi juga berbagai pengalaman orang lain. Bahkan di sini banyak pertanyaan-pertanyaan dari orang lain yang kemudian dijawab oleh sang penulis, dan membuat buku ini menurut saya lebih interaktif sih. Jadi banyak hal terkait dunia pengasuhan yang bisa kita pelajari tentunya. Nah, yang pertama saya mau share tentang yang saya temukan di bagian pengantar tadi. Setelah bagian pengantar maksudnya, yaitu 5 prinsip pengasuhan mencintai dengan lebih baik. Saya bacakan ya satu-satu. Yang pertama, keluarga kita mencintai dengan cari cara sepanjang masa. Maksudnya terkadang kita harus memikirkan bahwa apa yang kita lakukan saat ini akan memberikan dampak tentunya di masa depan. Bagaimana seorang ibu menginginkan anaknya bisa makan secara mandiri, itu tidak serta-merta, tidak secara instan, tapi butuh proses yang panjang. Lalu yang kedua adalah keluarga kita mencintai dengan impian yang tinggi. Di sini menggambarkan contohnya misalnya orang tua itu percaya bahwa anaknya mampu melakukan sesuatu. Lalu poin yang ketiga yaitu keluarga kita mencintai dengan menerima apa adanya kita. Yang keempat, keluarga kita mencintai dengan tidak takut salah. Dan yang kelima adalah pengasuhan itu menyenangkan, dan bermain adalah momen-momen yang tentunya powerful. Nah, ini yang dibuatnya seperti ini ya. Saya suka sekali ini bagian penjelasan ini, cinta, keluarga kita, terus cinta, dan 5 pola pengasuhan tadi. Setelah itu akan dimulai dengan hubungan reflektif tadi. Nah, di bagian ini kita akan mencoba melihat bahwa bagaimana sih mempraktikkan hubungan reflektif agar kehidupan menjadi lebih harmonis, tidak hanya antara pasangan, tapi juga kita dengan anak, bahkan kita dengan keluarga suami ataupun keluarga kita. Lalu bagian-bagian selanjutnya juga dijelaskan bagaimana membangun teknik komunikasi yang efektif, dan alih-alih misalnya melarang, tapi menggunakan kalimat-kalimat efektif yang bisa membuat anak lebih berpikir dan mampu mengembangkan kelak pola pikir tersebut. Nah, bagian lain adalah yang menyenangkan buat saya adalah melihat tahap perkembangan yang saya bahasakan tadi ya di daftar isi, bahwa di sini kita juga akan menemukan bab-bab tahap perkembangan, tapi yang saya suka adalah dibuat sangat dengan visual yang menarik. Contohnya seperti ini. Ini untuk tahap perkembangan anak 5 tahun ya, dimulai dari ini. Lalu
tahap perkembangan fisik dan kognitifnya seperti ini. Lalu ada juga tahap perkembangan bahasa dan sosial emosionalnya. Jadi full of pictures. Ini yang membuat kita bisa, saya ketika melihat ini kemudian mencoba juga merefleksi kondisi yang atau tahapan perkembangan anak saya. Walaupun ini tidak pakem, tapi tentunya bisa menjadi salah satu acuan membantu kita orang tua bahwa apakah anak kita udah sesuai dengan tahap perkembangannya. Kalau tidak, berarti ada hal-hal yang perlu kita stimulasi lagi. Itu yang menarik. Lalu ada juga pembahasan tentang hadiah dan dukungan. Di sini mungkin akan membantu pertanyaan orang tua ya, seberapa bisa nggak sih kita sesering mungkin memberikan hadiah kepada anak, atau ketika kita ingin mengapresiasi anak, seperti apa yang bisa kita lakukan untuk tujuan parenting jangka panjang kita gitu. Lalu kemudian di sini juga bagian di belakang ada pembahasan tentang belajar efektif, bagaimana kita sebagai orang tua misalnya mendorong anak untuk mau dan aware secara mandiri untuk belajar demi kehidupan dan kemandirian mereka nantinya. Buku ini juga di bagian akhir menarik lagi bagi saya adalah pembahasan tentang literasi itu sendiri, literasi numerasi, dan bagaimana membantu anak atau keluarga mencapai kecakapan literasi. Nah, dari poin-poin tadi mungkin teman-teman sudah ada gambaran ya bahwa buku parenting ini tuh sebenarnya tidak hanya terbatas di bagaimana pola pengasuhan, tapi ada tadi teknik-teknik komunikasi, mengatur waktu juga ada di sini, lalu memahami perkembangan anak, sehingga buku ini yang pertama tentunya kontennya, isi-isinya akan sangat membantu kita dalam hal pengetahuan dan juga skill tentunya. Yang kedua, lagi-lagi saya bahasakan buku ini tidak monoton, sangat menarik, bahkan dari segi cover ya cute banget, dan di dalamnya juga colorful, fontnya juga dibuat dengan sangat menarik, dengan visualisasi yang ciamik banget. Dan yang ketiga tentunya diksi dari Najila Shihab sebagai seorang yang sangat concern di dunia pendidikan juga, sehingga enak banget bacanya. Dan yang keempat tentunya buku ini recommended buat orang tua dan juga kalian yang sangat tertarik dalam dunia pengasuhan. Nah, itu aja ulasan buku dari saya hari ini. Semoga bisa jadi penyemangat untuk bisa tetap membaca. Sampai jumpa di ulasan-ulasan buku selanjutnya.